Nasib timnas Malaysia di ujung tanduk, usai 5 negara ajukan voting pencoretan dari SEA Games 2025. FAM Malaysia tak terima sampai katakan hal sensasional ini, sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Madempang langsung buat pernyataan yang sangat mengejutkan. Simak informasi yang akan buat kamu tercengang berikut ini. Ajang 2 tahunan ini biasanya hanya diwarnai adu strategi, gengsi antar negara, dan rivalitas pemain muda ASEAN. Namun kenyataan berkata lain, sebuah babak baru penuh drama dan kontroversi kini muncul ke permukaan dan pusat dari badai besar ini adalah Timnas Malaysia U23. Pada Selasa pagi, rombongan Timnas Malaysia U23 resmi mendarat di Bandara Sarnabumi, Thailand. Awalnya semuanya terlihat normal. Petugas bandara, awak media, dan panitia menyambut seperti biasa. Tapi begitu mereka keluar terminal internasional, situasinya berubah total. Puluhan supporter dari berbagai negara ASEAN sudah menunggu. Mereka membawa poster spanduk hingga megafon bertuliskan No Malaysia in SEA Games, Respect FIFA Series. Media Thailand langsung menyebut momen ini sebagai penyambutan paling kontroversial dalam sejarah SEA Games. Pertanyaan besar itu akhirnya mencuat. Apa sebenarnya kesalahan Malaysia? Jawabannya sederhana tapi berat. Malaysia saat ini sedang menghadapi sanksi dari FIFA. Sanksi ini diberikan akibat pelanggaran administratif, konflik internal federasi, dan dugaan campur tangan pihak eksternal. Menurut regulasi FIFA, negara yang sedang disanksi tidak boleh mengikuti kompetisi resmi di bawah struktur FIFA AFC maupun AFF. Dan sepak bola SEA Games, meski bukan turnamen FIFA, tetap berada di bawah pengawasan AFF sebagai regulator regional. Itu artinya secara aturan Malaysia seharusnya tidak bisa bermain, namun Malaysia tetap datang dan mendaftar. Langkah ini membuat banyak pihak merasa Malaysia berpura-pura tidak bersalah. Puncak protes ini terjadi 48 jam setelah kedatangan Malaysia. 5 negara Vietnam, Indonesia, Laos, Filipina, dan Myanmar secara resmi mengusulkan voting pencoretan Malaysia dari cabang sepak bola SEA Games 2025. Kabar ini menggegerkan media internasional, karena jika voting ini disetujui mayoritas anggota ASEAN, maka Malaysia akan dipulangkan sebelum pertandingan pertama dimulai. Salah satu sumber dari FF mengatakan ini bukan masalah benci atau rivalitas, ini tentang hukum, integritas, dan fair play internasional. Majelis Federasi Sepak Bola ASEAN akhir memanggil sosok yang paling ditunggu, Madempang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand sekaligus tuan rumah SEA Games 2025. Dalam konferensi pers mendadak, ia mengatakan, secara pribadi saya keberatan dengan kehadiran Malaysia mengingat status mereka yang sedang disanksi FIFA. Namun keputusan tidak dapat diambil seorang diri, semua harus melalui musyawarah negara anggota. Ia memperjelas jika mayoritas negara mendukung pencoretan maka Malaysia akan otomatis dicoret. Tapi jika hanya sedikit yang mendukung, Malaysia tetap berhak bermain. Pernyataan ini membuat suasana makin menegangkan. AFF kini sedang menunggu daftar final negara yang berpartisipasi dalam voting yang rencananya akan dilakukan dalam waktu 72 jam ke depan. Jika gelombang protes semakin membesar, maka bukan tidak mungkin Malaysia akan dipulangkan sebelum kick-off pertama. Namun, jika Malaysia mendapat dukungan beberapa negara, drama ini bisa berubah menjadi perseteruan jangka panjang antar federasi ASEAN. 50 jam setelah kontroversi itu mencuat, kondisi di kamp pemusatan latihan Timnas Malaysia U23 semakin tidak menentu. Menurut laporan beberapa jurnalis Malaysia yang ikut meliput, suasana di hotel tim mulai terasa mencekam. Para pemain terlihat lebih pendiam dari biasanya. Bahkan sebagian dari mereka enggan keluar hotel untuk bersosialisasi atau sekadar mencari udara segar. Seorang staf internal yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pemain-pemain ini masih sangat muda. Mereka datang untuk bertanding, bukan menghadapi tekanan politik dan kontroversi seperti ini. Banyak dari mereka tertekan. Bahkan ada yang menangis karena merasa tidak diterima. Situasi semakin memburuk ketika video protes di luar hotel tim viral di media sosial. Dalam video tersebut, sekelompok supporter dari Vietnam dan Indonesia terlihat meneriakkan, Malaysia pulang, football is fair play. Video ini ditonton lebih dari 2 juta kali hanya dalam 6 jam dan komentar warganet pun membeludak. Di Malaysia sendiri, berita ini menjadi trending nasional.
banyak fans Harimau Malaya merasa kecewa dan marah. Ada yang menyalahkan AFF karena tidak memberikan kejelasan sebelum tim berangkat. Ada pula yang menyalahkan FEM karena dianggap terlalu memaksakan keikut serta meski tahu sedang disanksi FIFA. Beberapa analis olahraga Malaysia menilai langkah federasi terlalu emosional dan tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap pemain. Salah satu analis senior di media Kuala Lumpur mengatakan FEM seharusnya fokus menyelesaikan masalah internal dan mencabut sanksi FIFA terlebih dahulu sebelum memaksakan diri ikut turnamen. Sekarang reputasi Malaysia justru semakin terpojok, namun di sisi lain, tidak sedikit warga Malaysia yang merasa negara mereka sedang diperlakukan tidak adil. Komentar seperti kenapa hanya Malaysia yang jadi sasaran, SEA Games bukan kompetisi resmi FIFA, jadi apa salahnya, terus menghiasi lini masa media sosial. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Presiden FAM akhirnya buka suara dalam wawancara tertutup yang bocor ke publik. Dalam rekaman tersebut ia mengatakan Malaysia tidak melakukan pelanggaran di SEA Games. Selama tidak ada keputusan resmi dari AFF atau panitia SEA Games, tim kami punya hak bermain. Jika ada yang keberatan, mereka harus menghormati prosedur, bukan melakukan tekanan massa. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari warganet dan pejabat federasi negara lain yang menilai Malaysia justru semakin arogan. Sementara itu, beberapa pemain senior Malaysia mencoba menenangkan situasi. Mereka meminta publik untuk tetap mendukung dan tidak menyudutkan tim muda yang hanya ingin bermain dan menunjukkan kemampuan terbaik. Namun semuanya kini tinggal menunggu satu hal, voting resmi. Jika voting berjalan dan mayoritas negara mendukung pencetan, maka Malaysia akan dipulangkan tanpa menginjakkan kaki di lapangan. Sebaliknya, jika Malaysia lolos dari voting, situasi akan semakin penuh tensi karena turnamen akan berlangsung dalam suasana penuh tekanan dan sorotan. Saat ini seluruh Asia Tenggara sedang memperhatikan satu hal, apakah timnas Malaysia U23 akan menjadi peserta SEA Games atau justru menjadi negara pertama dalam sejarah yang dipulangkan sebelum turnamen dimulai. Keputusan finalnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan dan hasilnya bisa mengubah arah sepak bola ASEAN selamanya.